Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala lahu fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita di malam hari ini bisa hadir di majelis ilmu. Sejenak kita duduk di sini untuk mengingat Allah, untuk mengingat tentang akhirat. Semoga menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah keimanan kita, dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di malam hari ini setelah di pertemuan lalu kita telah menyelesaikan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Insyaallah kedepannya kita akan membahas tentang kitab Al-Kabair, yaitu kitab karya Imam Az-Zahabi tentang penjelasan dosa-dosa besar agar kita mengenal macam-macam dosa besar yang itu akan membinasakan seorang hamba. Karena banyak juga di antara kaum muslimin mereka melakukan dosa tetapi tidak menyadarinya kalau itu adalah perbuatan dosa. Bahkan yang dilakukan itu adalah dosa-dosa besar tapi merasa tidak sedang berbuat dosa. Maka kita perlu mempelajarinya agar kita bisa mengenal, bukan untuk kita melakukannya tapi agar kita mengenalnya, agar kita bisa menjauhinya. Sebagaimana kata penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi agar aku bisa menjaga diri darinya. Faman lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa'u fihi. Siapa yang tidak bisa membedakan antara keburukan dengan kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Maka sebelum kita mempelajari tentang dosa-dosa besar dan juga macam-macamnya, penting kita untuk mengetahui dampak-dampak buruk yang diakibatkan dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Karena secara umum setiap keburukan itu, setiap perbuatan dosa pasti akan berdampak buruk, akan menimbulkan akibat yang buruk. Maka di sini kami merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, sebuah kitab yang sangat berharga yang telah beliau tulis. Ada juga judul yang lainnya, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau saya agak lupa nama judulnya yang ini. Jadi judul yang lain dari kitab ini adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Itu jadi ada dua judul, ada yang menyebutnya Ad-Dawa, ada juga yang menyebutnya Al-Jawabul Kafi. Ya. Maka kita akan mengambil pelajaran atau faedah-faedah dari kitab Ad-Da' wad-Dawa
Kami juga merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Mazid, yaitu kitab Mukhtasar Ad-Dawa Dawa, atau ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim ini. Maka di dalamnya beliau menjelaskan tentang berbagai macam penyakit hati, tentang penyakit hati, tentang sebab-sebabnya dan juga obatnya, dan juga tentang dampak buruk dari kemaksiatan pada diri seorang hamba. Dan di sini beliau membagi tentang dampak buruk perbuatan dosa ini. Ada beberapa poin, mungkin kita bagi menjadi 3 sebagaimana di sini, yaitu pertama, dampak buruk kemaksiatan atas umat terdahulu. Yang kedua, dampak buruk kemaksiatan bagi hati dan jasad. Yang ketiga, yaitu dampak buruk kemaksiatan bagi bumi, ya, bagi bumi atau bagi pada sini bilang. Ya, bagi bumi, ya, dan bagi muka bumi, ya, berupa bencana dan yang lainnya. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Karena sebagai manusia kita memiliki sifat lemah, lalai, dan juga Allah SWT mensifati manusia itu dengan banyak sifat buruk, sifat dolim, sifat bodoh, melampaui batas. Maka mestinya kita juga mewaspadai sifat-sifat tersebut. Dan sebagai manusia kita pasti terjatuh ke dalam dosa. Makanya orang yang paling baik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tetapi yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah yang orang itu ketika melakukan dosa, dia bertaubat, segera kembali meminta ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang banyak bertaubat kepadanya, sambil terus kita berusaha menjaga diri dari berbagai macam perbuatan dosa yang Allah larang kita untuk melakukannya. Karena sesungguhnya setiap dosa besar ataupun kecil pasti menimbulkan akibat yang buruk. Bahkan setiap keburukan, setiap musibah, setiap kejelekan yang kita dapatkan, kita rasakan, kita alami pada diri kita maupun bahkan kepada orang-orang di sekitar kita, itu sebabnya adalah dosa. Beberapa ayat bisa kita baca terkait hal ini. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidak ada satu keburukan pun yang menimpamu kecuali hal itu disebabkan oleh diri kalian sendiri, ya, atau kecuali hal itu disebabkan dari diri kalian sendiri. Dalam ayat 30 surat Asy-Syura, Allah Ta'ala pun berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sampai Allah SWT juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, oleh perbuatan tangan manusia.
agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali kepada Allah. Maka ketika Allah menimpakan musibah, menimpakan bencana, menimpakan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia, itu adalah agar manusia kembali kepada Allah, bahwa manusia telah berbuat keburukan. Dan apapun itu keburukan yang kita rasakan, sebabnya adalah dari dosa-dosa kita, ya, secara umum begitu. Entah itu kesedihan, penderitaan, capek, lelah, rasa sakit, musibah, bencana, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Dan dengan dosa-dosa tersebut Allah menjadikan keburukan yang menimpa kita sebagai penghapus bagi dosa-dosa kita apabila kita itu bersabar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka di antara pelajaran yang kita bisa mengambil dari umat-umat terdahulu, bahwa mereka itu tertimpa berbagai macam bencana, musibah, bahkan dibinasakan oleh Allah, semata-mata semuanya itu adalah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kita simak apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Apa yang membuat bapak ibu manusia Adam dan Hawa terusir dari surga, rumah kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan dan kelezatan, berpindah ke dunia ini, rumah penderitaan, kesedihan dan kesengsaraan? Maka jawabannya adalah apa? Maksiat. Apa yang menyebabkan iblis terusir dari kerajaan langit dalam keadaan terlaknat dan terkutuk, lalu lahir batinnya menjadi lahir yang paling buruk dan batinnya menjadi batin yang paling buruk? Maka jawabannya tentunya adalah karena kemaksiatan iblis. Apa yang membuat kaum Nabi Nuh alaihissalam tenggelam seluruhnya hingga banjir bandang, naik mencapai puncak-puncak gunung? Apa yang membuat angin topan memporak-porandakan kaum Ad hingga ia mencampakkan mereka ke dalam keadaan mati bergelimpangan di atas tanah, seakan-akan mereka itu tonggak pohon kurma yang mati? Tidak hanya itu, angin tersebut juga menghancurkan apa yang dilewatinya, rumah-rumah, kebun-kebun, tanaman-tanaman dan hewan-hewan mereka, sehingga mereka menjadi sebuah pelajaran bagi umat-umat yang lain hingga hari kiamat. Maka jawabannya adalah maksiat. Apa yang membuat kaum Samud dikirimi suara halilintar yang menggelegar hingga ia memutuskan jantung yang berada di bagian dalam tubuh mereka? Apa yang mengirimkan suatu kaum dengan kekuatan besar untuk menyerang Bani Israel, lalu mereka merajalela di negeri-negeri mereka, membunuh kaum lelaki, menawan anak-anak dan wanita, membakar rumah-rumah dan merampas harta-harta? Kemudian mereka datang kembali untuk kedua kalinya. Mereka pun menghancurkan apa yang mereka bisa hancurkan dan membinasakan apa yang mereka sanggup binasakan. Maka yang menyebabkan kehancuran itu adalah kemaksiatan. Apa yang membuat Bani Israel ditimpa berbagai bentuk hukuman, terkadang pembunuhan, penawanan dan kehancuran negeri, terkadang dengan kedoliman para raja, terkadang dengan dirubahnya wujud mereka dari manusia menjadi kera dan babi, dan yang terakhir adalah mereka tertimpa dengan sumpah Allah, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adab, bahwa dia benar-benar akan mengirim kepada mereka
yaitu orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka seburuk-buruk azab. Maka tentu jawabannya adalah kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Amr bin Murrah, dia berkata, aku mendengar Abu Bukhari berkata, seseorang yang mendengar Nabi SAW mengabariku bahwa beliau SAW bersabda, lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim, manusia tidak akan binasa sehingga mereka melakukan banyak dosa lalu mereka dimaklumi dari diri mereka sendiri. Maka itulah tadi beberapa contoh kebinasaan, musibah, bencana yang menimpa umat-umat terdahulu. Semua disebabkan karena perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Maka dari sini saja hendaknya kita mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, bahwa kemaksiatan benar-benar telah membuat mereka ditimpa keburukan. Bahkan Nabi SAW beliau pernah mengatakan tentang sebuah dosa yang barangkali diremehkan oleh manusia. Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat nar. Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing, karena wanita itu mengurungnya hingga mati, maka dia pun masuk neraka. La hiya ta'amatha wa la saqatha wa la hiya tarakatha taqul min khasyasil ard. Dia tidak memberinya makan, tidak juga memberinya minum, serta tidak juga melepaskannya untuk makan serangga tanah. Itulah diantara kemaksiatan, ya. Seseorang wanita masuk neraka karena seekor kucing, ya. Membiarkannya sampai mati, tidak memberinya makan dan minum. Adalah Nabi SAW juga bersabda, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu lam yu'ayyiruhu illa ammahumullah bi'iqabin. Tidaklah suatu kaum yang kemaksiatan dipraktikkan di tengah mereka, padahal mereka itu lebih kuat dan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang melakukannya, namun mereka tidak merubahnya, melainkan Allah pasti meratakan azabnya atas mereka. Maka hadis ini menjadi renungan bagi kita, bahwa ketika amar ma'ruf tidak ditegakkan di tengah-tengah manusia, itu termasuk juga sebab ditimpakannya azab yang merata kepada manusia. Dan barangkali hadis ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berikut ini bisa menjadi renungan bagi kita tentang keadaan kita di saat ini. Kata beliau dalam riwayat Bukhari, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kalian perbuatan-perbuatan itu, yakni dosa-dosa kecil, lebih ringan daripada rambut. Padahal pada zaman Rasulullah SAW kami menganggap perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Itulah keadaan para sahabat. Mereka melihat sebuah dosa yang menurut kita itu adalah dosa kecil, mereka menganggap itu sebagai dosa yang sangat besar yang membinasakan, ya, karena memang besarnya rasa takut mereka. Baik. Berikutnya, dampak buruk dosa dan kemaksiatan terhadap hati dan jasad. Di sini beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan banyak dari
akibat buruk atau dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan terhadap hati dan jasad. Kita sebutkan. Yang pertama, terhalang dari ilmu. Dosa dan maksiat akan menghalangi seseorang dari ilmu. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah susupkan ke dalam hati, maka kemaksiatan itu akan memadamkan cahaya tersebut. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika beliau itu bertanya kepada gurunya Imam Waqi', "Syakautu ilal waqi'in su'a hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka kemudian beliau itu mengabarkan, mewasiatkan, menasihatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Maka kemudian beliau itu mengabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka apabila kita itu ingin meraih ilmu yang banyak, meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, maka hendaklah kita meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena perbuatan dosa dan kemaksiatan itu akan bisa menghalangi seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Baik. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka ini adalah salah satu cara agar kita bisa meraih ilmu, yaitu dengan kita itu bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita kok susah mendapatkan ilmu, hadir di majelis ilmu tapi tidak mendapatkan ilmu, rasanya malas nuntut ilmu, sudah dapat ilmu tapi lupa-lupa, bisa jadi itu karena kita itu kurang bertakwa, karena kita itu masih sering berbuat kemaksiatan. Baik. Jadi kemaksiatan, dampak buruknya yang pertama adalah terhalangnya seorang dari ilmu, dan ini adalah sebuah kerugian yang besar. Ya. Bagaimana orang itu akan bisa berjalan di atas petunjuk ketika tidak memiliki ilmu. Yang kedua, terhalangnya seseorang dari rizki. Jadi maksiat itu akan menghalangi rizki. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Innal abda la yuhramu ar-rizqa bid-dhanbi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rizki karena sebuah dosa, ya, atau karena dosa yang dilakukannya. Ya. Jadi rizki akan terhalang dengan perbuatan dosa. Sebagaimana takwa akan mendatangkan rizki, demikian juga kebalikannya, bahwa dosa akan menghalangi seorang dari rizki. Yang ketiga, keterasingan yang dirasakan oleh pelaku maksiat dalam hatinya. Keterasingan yang dirasakan oleh pelaku maksiat di dalam hatinya. Keterasingan apa? Keterasingan antara dirinya dengan Allah. Keterasingan yang sama sekali tidak diiringi kenikmatan sedikit pun.
Seandainya segala kenikmatan dunia seluruhnya terkumpul baginya, maka tidak akan sepadan dengan keterasingan tersebut. Ya. Jadi dia merasa asing dengan Allah, ya, atau Allah itu terasa asing bagi dirinya. Ya, padahal Allah adalah Rabb yang mengatur segala urusannya. Bagaimana dia itu merasa asing dengan Allah? Kemudian juga diantara dampak buruk dosa dan kemaksiatan, yaitu yang keempat, keterasingan antara pelaku dengan masyarakat. Keterasingan antara pelakunya dengan masyarakat, khususnya orang-orang soleh dari mereka. Maka pelaku dosa itu akan merasakan ada keterasingan antara dirinya dengan mereka. Semakin kuat rasa keterasingan ini, semakin jauh pula dia dari mereka dan dari pergaulan mereka, dan dia terhalang dari keberkahan mengambil manfaat dari orang-orang yang saleh. Bahkan sebaliknya, justru dia itu mendekat kepada golongan setan dengan kadar yang sesuai dengan ukuran jauhnya dia dari golongannya orang-orang yang saleh. Keterasingan ini pun menguat sehingga akhirnya kokoh. Selanjutnya keterasingan ini terjadi antara dia dengan istrinya, anaknya, kerabatnya, bahkan antara dirinya dengan jiwanya sendiri. Dia akan merasa terasing dari jiwanya sendiri. Sebagian salaf mengatakan, sungguh aku bermaksiat kepada Allah, lalu aku melihat dampak buruknya pada perilaku istriku dan hewan tungganganku. Jadi merasa asing. Orang-orang yang bermaksiat. Makanya orang yang suka bermaksiat, ya campurnya sama orang yang senang bermaksiat. Dia mau campur sama orang-orang yang rajin ngaji, rajin ke masjid, itu rasanya aneh, ya, atau sungkan atau apalah, ya. Padahal ya, sebaik-baik teman adalah teman yang soleh. Kemudian juga diantara dampak dari perbuatan dosa dan maksiat, yaitu urusan-urusannya berubah menjadi sulit. Urusannya menjadi sulit, ya, dipersulit oleh Allah. Sebagaimana ketakwaan, orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya, akan diberikan jalan keluar bagi permasalahannya, maka orang yang berbuat dosa, dia akan dipersulit urusannya. Yang keenam, kegelapan yang dirasakan oleh pelakunya di dalam hati secara hakiki. Hatinya gelap, bahkan dia merasakan kegelapan sebagaimana gelapnya malam gelap gulita. Ya, sebagaimana tadi kata Imam Waqi bahwa ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Yang ketujuh, bahwa kemaksiatan itu melemahkan hati dan badan. Melemahkan hati dan badan. Jadi selain bisa melemahkan hati, ya, sehingga kalau hatinya lemah, diajak untuk taat itu susah, karena sudah terlumuri dengan dosa-dosa maksiat, hatinya dilemahkan dengan kemaksiatan. Bahkan meskipun diseret-seret untuk menuju ketaatan pun terasa begitu berat. Ya, berbeda dengan orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Jiwanya, hatinya, anggota badannya mudah untuk diajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedelapan, tertutupnya pintu ketaatan. Bahkan di sini beliau mengatakan, Imam Al-Qayyim, seandainya tidak ada hukuman untuk dosa-dosa kecuali ditutupnya ketaatan, niscaya itu menjadi pengganti, yakni menjadi hukuman baginya dan memutuskan jalan ketaatan yang lainnya. Ya, ini sudah menjadi hukuman yang sangat mengerikan. Ya, seseorang terputus dari ketaatan. Ya, karena orang yang terputus dari ketaatan, maka akan juga memutus ketaatan yang lainnya, sehingga jalan ketaatan yang lainnya juga akan tertutup.
disebabkan oleh dosa-dosa tersebut. Ya. Jadi ketaatan 1 tertutup, kedua, ketiga, keempat, ya. Begitu seterusnya akan tertutup bagi para pelaku dosa. Sehingga dengan sebab tertutupnya pintu-pintu ketaatan tersebut, ya, maka dia akan lebih dekat kepada keburukan. Ya. Bahkan dia itu akan terjatuh ke dalam keburukan. Ya. Bagaimana? Ini musibah, seseorang tertutup dari pintu ketaatan. Mau melakukan ketaatan, jiwanya, anggota badannya tidak mau diajak kepadanya. Kemudian juga diantaranya, ya halal musta'an ya, semoga Allah menolong kita, bahwa kemaksiatan itu memangkas umur dan menghapus keberkahannya. Sebagaimana kebaikan, ketaatan itu bisa menambah umur, bisa menambah keberkahan, maka kemaksiatan sebaliknya akan memangkas umur dan juga menghapus keberkahan. Kemudian juga kemaksiatan akan menumbuhkan kemaksiatan yang lain. Sebagaimana sebagian dari kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Ini juga sebuah hukuman yang mengerikan. Ya, sehingga sulit bagi seorang hamba untuk meninggalkannya dan melepaskan diri darinya. Kita kalau sudah melihat orang sudah terlanjur kecanduan dosa, dia berbuat dosa, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, merambat, lama-lama kecanduan, dia akan sangat berat kakinya untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan sebagian salaf mengatakan sesungguhnya di antara hukuman atas keburukan adalah keburukan setelahnya. Sesungguhnya di antara hukuman atas keburukan adalah keburukan sesudahnya, dan sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Kita bisa mengambil contoh dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Orang ketika dimudahkan untuk bisa puasa di bulan Ramadan, maka termasuk tanda amalannya diterima adalah dia itu dimudahkan untuk melaksanakan puasa setelah Ramadan. Puasa apa namanya? Puasa Syawal. Kebaikan setelah kebaikan. Itu pertanda dari kebaikannya itu diterima oleh Allah SWT. Maka kemaksiatan juga begitu. Kemaksiatan, ketika orang itu bermaksiat akan ditambah lagi kemaksiatannya, ya, akan merembet kepada kemaksiatan yang lainnya. Maka akan semakin orang itu banyak bermaksiat, akan semakin berat untuk keluar darinya. Kemudian juga yang berikutnya, yang ke-11 di sini beliau sebutkan, bahkan ini termasuk yang paling dikhawatirkan atas seorang hamba, yaitu bahwa kemaksiatan itu melemahkan keinginan hati hamba untuk berbuat kebaikan dan menguatkan keinginan untuk berbuat kemaksiatan. Ini orang kalau sudah berbuat dosa, banyak dosanya, akan melemahkan keinginannya untuk berbuat ketaatan dan melemahkan dan menguatkan keinginannya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Orang kalau sekali sudah berbuat maksiat, dia kan bisa semakin ingin melakukannya lagi. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan tentang orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat seperti orang yang berjalan di pinggir air, ya, atau di tempat yang berair. Awalnya dia itu nggak ada di tempat tersebut, kemudian dia itu melewatinya, maka dia itu pun berjalan dengan berhati-hati. Ya, mungkin celananya diangkat gitu biar nggak kena air. Tetapi terus kemudian dia karena mendekat kepada air tersebut, dia terkena air. Akhirnya ketika kena air, ya sudah terlanjur basah, akhirnya dia itu sekalian dibasahin kakinya. Akhirnya malah justru senang mainan
air. Ibaratnya kita itu kalau banjir lah, kalau banjir itu kan nyari mana jalan yang nggak ada airnya biar nggak basah. Tetapi tahu-tahu kena air kecipratan, kaki kita basah, sendal kita basah, ya sudah nyemplung sekalian. Malah ketika nyemplung loh kok asik gitu mainan air. Nah akhirnya seperti itu, kecemplung sekalian. Maka ini termasuk yang paling dikhawatirkan, seseorang akan lemah hatinya untuk diajak kepada ketaatan, bahkan hatinya menguat untuk semakin melakukan kemaksiatan. Orang yang berzina, dia menyengaja diri untuk berzina, maka dia akan ada keinginan lagi untuk melakukannya kembali, dan dia akan berat untuk meninggalkannya. Karena namanya kemaksiatan itu ada kenikmatannya memang, tetapi itu adalah kenikmatan yang diharamkan. Demikian pula kemaksiatan yang lainnya. Hingga akhirnya keinginan bertaubat itu lenyap sama sekali dari hati seorang hamba. Naudzubillah min dzalik. Seandainya setengah dari dirinya mati pun, ya, dia itu lumpuh, niscaya dia itu tetap tidak akan bertaubat kepada Allah. Kalaupun dia itu beristighfar, istighfarnya hanya istighfar yang dusta, hanya di lisan saja. Ini, ya, orang kalau sudah terlalu sering berbuat dosa, disuruh tobat susah, nggak mau tobat. Sudah terlanjur kecanduan maksiat, susah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan meskipun harus bersusah-susah untuk melakukan dosa tersebut, akan dia lakukan. Yang ke-12, tercabutnya perasaan dari dalam hati bahwa kemaksiatan itu buruk. Naudzubillah min dzalik ini. Akibat dia menjadi adat kebiasaan baginya, sehingga dia tidak memandang buruk kemaksiatan yang dilakukannya, sekalipun masyarakat memelototi dan mencibirnya. Nah, kalau orang sudah tidak memandang buruk apa yang dia kerjakan, bagaimana orang itu mau bertobat? Allah cabut rasa malunya dari dalam dirinya. Dan mungkin ini kita saksikan di masyarakat kita ataupun di tempat-tempat yang lain. Orang berbuat dosa sudah nggak ada malunya. Naudzubillah min dzalik. Karena sudah terbiasa. Bahkan sampai yang lebih parah lagi, justru bangga dengan kemaksiatannya. Wah, tadi malam saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Dia bangga dengan kemaksiatannya. Maka orang yang seperti ini, dia adalah orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Maka mereka itu termasuk golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali para pelaku dosa terang-terangan. Wa inna minal ijhari an yasturallahu al-abda thumma yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqul. Dan sesungguhnya termasuk melakukan dosa terang-terangan itu adalah ketika Allah telah menutupi dosa seorang hamba, kemudian pada pagi harinya dia itu memperlihatkan kejelekannya sendiri. Dia mengatakan, ya fulan, qad ngamiltu yauma kada wa kada, kada wa kada. Fayahtiku nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Dia berkata kepada manusia, wahai fulan, aku telah melakukan dosa ini dan dosa itu, dosa ini dan dosa itu. Dia membuka kejelekan dirinya, padahal pada malam harinya Allah telah menutupi dosanya. Makanya kita jangan sampai menceritakan dosa-dosa kita kepada orang lain. Khawatirnya termasuk ke dalam golongannya orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Ya. Jadi ini termasuk yang mengerikan, ya. Dicabut rasa malunya ketika berbuat dosa. Ya. Orang makan di pinggir jalan waktu Ramadan nggak malu belas gitu ya. Padahal lagi bulan puasa, itu sudah dicabut barangkali rasa malunya sama Allah. Padahal dia itu sedang berbuat dosa.
justru malah berbangga-bangga, ya, malah ngeledekin orang yang puasa. Dan ini kita temukan barangkali di tengah masyarakat kita. Ya, kalau begitu gimana mau tobat? Ya, dia tidak merasa berbuat keburukan. Orang nggak sholat sudah biasa aja, ya biasa, nggak sholat ya biasalah, ya orang-orang juga pada nggak sholat. Ya, itu gimana mau tobat? Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-13, bahwa setiap kemaksiatan dari kemaksiatan yang dilakukan manusia adalah warisan dari umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Ya, jadi orang yang bermaksiat dia berarti memakai pakaiannya musuh-musuh Allah terdahulu yang mereka telah dibinasakan. Contoh, homoseksual warisannya kaum Nabi Lut. Mengambil hak lebih dan membayarnya kurang adalah warisan kaum Nabi Syuaib. Kesombongan di muka bumi dan melakukan kerusakan adalah warisannya Fir'aun dan kaumnya. Kemudian takabur dan keangkuhan adalah warisannya kaum Nabi Hud. Ya. Jadi pelaku maksiat yang ada sekarang dia mewarisi perilaku umat-umat terdahulu yang tadi kita sebutkan. Yang ke-14, kemaksiatan merupakan sebab hinanya hamba di sisi Allah dan jatuhnya harga dirinya itu di depan Allah. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan rahimahullah ta'ala, mereka itu hina menurut pandangan Allah, maka mereka mendurhakainya. Seandainya mereka itu mulia dalam pandangan Allah, niscaya Allah menjaga mereka. Ini ucapan yang perlu kita renungkan. Jadi kalau ada orang bermaksiat kepada Allah, itu karena di hadapan Allah dia itu adalah makhluk yang hina. Seandainya dia itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, Allah akan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Subhanallah. Ya. Bila seorang hamba menjadi hina dalam pandangan Allah, niscaya tidak seorang pun yang bisa memuliakannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim." Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Yang ke-15, seorang selalu melakukan perbuatan maksiat sampai maksiat itu menjadi remeh baginya dan kecil menurut kata hatinya. Sekecil menurut kata hatinya. Padahal tadi kata siapa tadi, Anas bin Malik, ya, di zaman sahabat mereka melihat dosa kecil itu begitu besar, tapi zaman saat ini orang melihat dosa kecil atau melihat dosa besar bahkan dianggap remeh. Kita simak sebuah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud tentang sifatnya orang yang beriman. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin. Sesungguhnya orang yang beriman itu dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dirinya ada di kaki gunung. Ya khafu an yaqa alaihi. Dia takut kalau gunung itu akan jatuh menimpanya. Ini sifatnya orang yang beriman. Jadi dia itu merasa dosa-dosanya itu bagaikan gunung yang akan menjatuhi dirinya, yang akan membuat dia masuk ke dalam neraka. Dia takut akan dosa-dosanya. Wa innal fajiro yaradunu bahu kadubabin wa qa'ala anfihi faqala bihi hakada fatara. Adapun orang-orang kafir, ya, orang-orang fajir, maka sesungguhnya mereka itu melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, dia melakukan begini mengibasnya, maka lalatnya terbang. Jadi orang yang fajir itu, ya, melihat dosa-dosanya itu hanya perkara yang sangat remeh, perkara yang sangat kecil. Yang ke-16, bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan bisa menimpa makhluk yang lainnya. Ini, ya. Mujahid berkata, sesungguhnya hewan-hewan melaknat para pelaku kemaksiatan dari kalangan manusia. Manakala kekeringan panjang melanda dan hujan tertahan, hewan-hewan itu berkata, ini adalah akibat buruk dari kemaksiatan manusia. Bisa jadi kita berbuat dosa, ternyata orang sekampung kena dampak buruknya semuanya.
Makanya sebenarnya orang yang berbuat kemaksiatan itu dia itu sebenarnya juga orang yang egois. Dia berbuat dosa, keluarganya ikut kena getahnya, ikut kena dampak buruknya. Bahkan orang sekampungnya juga bisa ikut kena. Makanya juga kita disyaratkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-17, kemaksiatan menyebabkan kehinaan. Ya, kan kehinaan. Ya, karena seluruh kemuliaan itu ada di balik ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah, dalam surat Fatir ayat 10. Jadi kemaksiatan akan menjadikan seorang itu hina. Yang ke-18, kemaksiatan akan merusak akal. Sebagian salaf mengatakan tidaklah seorang bermaksiat kecuali akalnya telah hilang, ya, merusak akal. Ya, sehingga kadang-kadang orang itu ya, seolah-olah seperti orang yang tidak berakal, ya, seolah-olah akalnya tidak digunakan. Kok bisa gitu? Ya, karena maksiat. Kemudian yang ke-19, bahwa dosa-dosa itu jika telah menumpuk, niscaya akan menutupi hati pelakunya. Lalu akibatnya dia itu termasuk orang-orang yang lalai. Seperti dalam firman Allah, kallabal rona ala qulubihim maka nuyaksibun, dalam surat Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Yang ke-20, bahwa dosa-dosa memasukkan hamba ke dalam laknat Rasulullah. Ya. Dosa memasukkan ke dalam laknat Rasulullah. Ya, seperti Rasulullah SAW itu melaknat wanita yang membuat tato, yang minta dibuatkan, wanita yang menyambung rambut dan meminta disambungkan, wanita yang mencukur alis dan minta dicukurkan, wanita yang mengerik giginya supaya tajam dan menipihkan ujungnya, dan wanita yang memintanya. Termasuk juga Rasulullah SAW melaknat riba, pemakan riba, pemberi makan riba, tukang nulis riba, dan juga saksinya. Yang terakhir beliau sebutkan di sini yang 21, yaitu terhalangnya doa Rasulullah dan doa para malaikat untuk pelaku maksiat. Karena Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang taat kepada Allah, demikian juga para malaikat, maka orang yang berbuat maksiat itu akan terhalang dari doa-doa kebaikan Rasulullah dan juga para malaikatnya. Adapun dampak buruk dosa yang ketiga bagi muka bumi, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri", ya, ayat 41. "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, ya. Maka semua bencana, baik itu tanah longsor, gempa bumi, dicabutnya keberkahan hidup, ya, itu termasuk sebab atau akibat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, termasuk juga gagalnya panen buah-buahan serta berbagai macam penyakit, hama, dan yang lainnya. Itu disebabkan karena perbuatan dosa. Ya, ini yang beliau jelaskan dalam kitabnya Ad-Da wad-Dawa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, ya, betapa kemaksiatan itu sangat berdampak buruk bagi seorang hamba. Maka hendaknya kita itu untuk berusaha menjauhi perbuatan dosa, dan kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu